Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Penanggung Jawab UPT SMP Negeri 1 Gabocoe, yang kami hormati Bapak Muhammad Bahri SPD, calon guru penggerak SMP Negeri 1 Gabocoe, rekan-rekan pendidik yang kami hormati. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas perkenannya kita masih diberikan waktu dan kesempatan untuk hadir di tempat ini dalam rangka melaksanakan suatu agenda yang akan dibawakan oleh beliau, yaitu penerapan budaya positif di sekolah. Bapak Ibu yang kami hormati, ada penjelasan. Untuk selanjutnya selama 1 jam ke depan kita akan mendengarkan pemaparan materi tentang penerapan budaya positif di sekolah oleh Bapak Muhammad Bahri SPD. Dengan hormat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Penanggung Jawab SMPN 1 Gabocoe dan Wakil Kepala Sekolah SMPN 1 Gabocoe, serta rekan-rekan saya hormati pula. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada beliau memberikan kesempatan kepada saya untuk sharing, mengimbaskan kepada teman-teman kami di SMP 1 Gabocoe mengenai budaya positif. Budaya positif merupakan keyakinan atau kebiasaan yang dimiliki oleh organisasi atau seseorang dalam suatu lingkungan yang menjadi kebiasaan kita dengan tujuan agar membentuk karakter lebih baik kepada siswa. Selanjutnya, dengan adanya budaya positif, guru itu memposisikan diri sebagai manajer dalam pembentukan karakter pada siswa. Kemudian budaya positif dari filosofi Ki Hajar Dewantara diibaratkan guru itu sebagai petani, kemudian siswa itu sebagai tanaman padi. Jadi bagaimana caranya agar padi yang kita pelihara itu supaya tumbuh kembangnya dengan baik, kemudian diberikan pupuk, diberikan pestisida kalau misalnya ada jamur-jamur yang melekat pada padi tersebut. Itulah ibaratnya siswa kita nantinya. Jadi tinggal kita bagaimana cara seorang guru untuk merawat kepada mereka agar mereka tumbuh kembangnya menempuh pendidikan di sekolah kita ini. Selanjutnya, dalam pemaparan ini, karena waktu sedikit ya, ada 6 yang kita harus bahas, yaitu perubahan paradigma, stimulus respon, lawan teori kontrol. Yang kedua, arti disiplin, dan 3, motivasi perilaku manusia. Kemudian yang ketiga, kebutuhan dasar manusia.
Yang keempat, posisi kontrol. Dan yang kelima, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Yang keenam, segitiga restitusi. Ya. Kita mulai dengan perubahan paradigma stimulus respon menjadi teori kontrol. Ya. Untuk membangun budaya positif, sekolah harus menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman, dan berimut, bertindak dan berdiri. Guru mengontrol murid. Semua pengetahuan positif, efektif, dan bermanfaat. Kritik membuat orang merasa bersalah, dapat memuatkan karakter. Orang dewasa memiliki hak yang memaksa. Bagaimana stimulus berubah paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Dengan cara mengubah kerangka acuan kita. Ya. Ilusi seorang guru, ilusi mengontrol murid. Di sini kita tidak bisa memaksa murid ya, memilih untuk tidak melakukannya. Saatnya jam ke-6 dimulai. It's time to begin the 6th lesson. Ya, saya lanjutkan. Artinya di sini kita seorang guru tidak boleh memaksa kepada murid sesuai dengan keinginan kita. Artinya begini, ilmu yang saya miliki, kemudian seorang guru tersebut ingin memaksakan kepada murid untuk seperti mereka, itu tidak mungkin, karena lain antara pendidikan yang dimiliki orang dewasa dengan pembelajar. Ada ilusi bahwa kritik itu membuat orang merasa bersalah dan memuakkan karakter. Itu ilusi ya. Kalau ilusi berarti angan-angan bahwa membuat orang merasa bersalah itu memiliki karakter. Misalnya begini, contohnya begini ya. Anak-anakku, kok gitu sih? Tidak kerjakan tugasnya. Mulai tugas 1 sampai tugas terakhir tidak dikerjakan. Seandainya ibumu tahu, pasti ibumu menangis dan merasa kecewa terhadapmu. Anak-anak itu karakternya merasa bersalah, karena disangkut pautkan dengan orang tuanya. Atau juga boleh begini, saya kecewa sekali dengan kamu nak, padahal ibu tiap hari mengajarmu dengan susah payah, tapi tetap anak tidak memperhatikan ibu. Ibu terasa sedih. Itu membuat anak yang merasa bersalah. Kemudian berikutnya ada ilusi artinya angan-angan bahwa semua penguatan positif itu bermanfaat, memberikan bujukan. Kalau diberikan bujukan,
kepada siswa belum tentu dalam jangka panjang bisa dia miliki. Kemudian ilusi bahwa dewasa memiliki untuk memaksa. Ini yang sering terbetik dalam pemikiran seorang guru, bahwa ia merasa penguasa. Misalnya dalam lingkungan kelas, ia merasa hebat sehingga seolah-olah memberikan paksaan kepada anak-anak kita untuk melakukan suatu hal, padahal mereka itu punya keinginan tersendiri yang tidak boleh dipaksakan, punya motivasi tersendiri yang tidak boleh dipaksakan. Seperti apa itu? Misalnya Bapak Ibu, kalau misalnya ada menggenggam uang 100.000, apakah genggaman itu boleh diberikan kepada orang lain? Pasti berpikir ya, untuk memberikan kepada orang lain. Begitu pula dengan anak-anak kita, untuk mengorek apa yang ada dalam hatinya tidak mungkin diberikan kepada kita. Saya kira Bapak Ibu juga seperti itu. Ini sorry. Selanjutnya, apakah makna disiplin? Disiplin kalau menurut Pak Plato, Socrates, itu berkonotasi dengan makna murid-murid. Disiplin membawa orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Namun budaya kita menafsirkan bahwa disiplin itu dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya. Itu yang membudaya pada diri kita sekarang. Kemudian disiplin membuat orang tidak nyaman, bukan karena apa yang kita hargai atau mencapai suatu tujuan yang mulia. Ya, kalau dihubungkan dengan kata disiplin. Jadi itulah yang selalu melekat pada kita sekarang. Kemudian tujuan disiplin positif yaitu menanamkan motivasi yang ketiga pada murid. Motivasi yang intrinsik. Artinya motivasi yang timbul dalam diri mereka masing-masing, diri kita. Selanjutnya, bagaimana menjadikan disiplin positif sebagai sebuah budaya. Sebagai seorang pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin dari diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebijakan yang universal, motivasi intrinsik. Artinya begini, kalau disiplin itu sudah melekat pada diri anak itu, sudah menjadi keyakinan dalam diri mereka, pasti tidak melakukan yang melanggar kedisiplinan. Itu dikatakan yang universal dan masuk dalam intrinsik. Kalau ekstrinsik boleh saja paksaan, misalnya dari orang lain, dari guru BP,
Tetapi kalau sudah masuk dalam intrinsik diri seseorang, maka motivasi mereka untuk melakukan atau tidak terlambat datang ke sekolah itu terpenuhi. Kemudian berikutnya teori motivasi. Jadi ada contoh apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Itu menurut teorinya dari motivasi eksternal. Seperti kalau motivasi eksternal, iya. Misalnya gurunya mengatakan besok harus hadir pada pukul 7. Awas kalau tidak hadir. Berarti itu eksternal ya. Berarti dari luar. Kalau ada sanksi, ada konsekuensinya kalau saya tidak hadir. Sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Bapak Guru saya. Jadi itu berasal dari eksternal. Kemudian apa yang akan saya dapatkan bila saya melakukannya? Ini yang biasa mengharapkan hadiah, mengharapkan bintang dari ibu gurunya. Jadi seorang siswa rajin datang pagi-pagi karena biasa diberikan pujian atau penghargaan dari gurunya. Padahal tidak berlaku jangka panjang. Pada suatu saat gurunya tidak ada yang tersebut, kemudian ada guru yang lain, mereka lagi melakukan pelanggaran. Karena mengapa? Itu adalah motivasi eksternal, selalu mengharapkan penghargaan dari orang lain. Kemudian untuk menghargai diri, ini yang ketiga yang paling bagus dimiliki oleh seorang anak, yaitu motivasi internal untuk tujuan disiplin positif, yaitu motivasi yang terbangun dari diri kita masing-masing, bahwa kalau saya terlambat begini, misalnya yang pertama kan ibu bapak guru, motivasinya yang memberikan kepada siswa. Misalnya kalau saya terlambat datang, berarti saya, kalau motivasi internalnya muncul, berarti saya menyalahi aturan yang sesuai dengan kebijakan sekolah. Ya. Misalnya harus datang pukul 7.30, kalau sudah menyatu dalam diri kita, berarti harus datang seperti itu. Bukan karena paksa. Ya. Lanjut. Ya. Jadi 5 kebutuhan manusia untuk tercapainya tadi disiplin tersebut. Yang biasa terjadi juga pelanggaran karena ini ada kebutuhan anak. Yang pertama yaitu kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Jadi ingin menampilkan sesuatu dan ingin dipuji oleh gurunya karena ada kemampuan yang dimiliki. Kemudian ada survival atau bertahan hidup. Jadi kalau misalnya begini, ada siswa yang mencuri HP, itu ya masuk kelompok seperti itu. Kira-kira apa kebutuhannya? Mungkin di rumahnya ingin sekali anak itu diberikan HP, tapi orang tuanya tidak mampu. Ataukah ada kasus seperti ini? Ada siswa SD merampas makanan temannya. Ternyata siswa tersebut ingin makan, suka sekali makan makanan tersebut, tetapi orang tuanya tidak pernah membelikan. Itu masuk dalam kebutuhan bertahan hidup. Kemudian kebutuhan berterima. Misalnya, wah, senang sekali aku. Saya sudah pakai jadi rambut yang bagus. Malah ibu guru saya tidak memujiku. Ya, itu. Kemudian berikutnya, ya, kebutuhan untuk merasa kesenangan. Ya, merasa senang. Contohnya begini. Saya suka mendengar lagu sambil belajar, tapi ibu saya di rumah malah marah-marah. Itu adalah kebutuhan anak.
kebutuhan tentang kesenangan. Kemudian kebutuhan akan pilihan. Contohnya seperti ini. Kok saya bosan hari ini belajar? Ibu guru saya itu saja caranya mengajar, diberikan soal, berikan tugas. Saya bosan. Ini kebutuhan atas pilihan. Jadi jadilah pelanggaran. Selanjutnya, peran guru dalam memahami konsep pemenuhan dasar. Ya. Jadi guru itu harus memahami bahwa kalau ada pelanggaran di sekolah kita, pasti anak itu punya tujuan. Setiap perilaku itu ada tujuannya. Ada tujuannya untuk kesenangan, kemudian ada tujuannya untuk menguasai. Kalau misalnya suka menyakiti temannya, berarti itu penguasa, menguasai temannya. Kemudian berikutnya, contohnya, ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung waktu. Ini saya ingin berbagi kepada Bapak Ibu. Apakah di bagian pertama ini masuk dalam kebutuhan apa kira-kira? Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kalau kita kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dan senang menyanyi. Kebutuhan apa kira-kira ya? Iya. Apa? Kebutuhan apa? Kebutuhan apa kira-kira ini yang pertama? Yang harus terpenuhi oleh seorang siswa. Kebutuhan tadi kan ada ya kesenangan, ya kesenangan. Kemudian yang kedua, ibu guru tidak menyapa aku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Kebutuhan apa ya? Iya, iya. Jadi rasa love and belonging, iya dalam bahasa Inggris ya. Kalau guru bahasa Inggris. Kemudian aku bosan. Masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Kira-kira kebutuhan apa ini? Ya, kebutuhan apa yang harus terpenuhi? Ya, pilihan. Kemudian aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Iya, kebutuhan apa itu? Ya, ini mengharapkan kasih sayang. Belum. Kemudian berikutnya, ya ini 5 posisi kontrol. Ini yang harus kita pahami seorang pendidik. Ada 5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama penghukum, yang ketiga pembuat orang merasa bersalah. Yang kedua pembuat orang merasa bersalah. Kemudian yang ketiga guru itu sebagai teman. Kemudian yang keempat guru sebagai pemantau. Kemudian yang kelima guru sebagai manajer. Kalau seorang guru dia berada di posisi penghukum, itu tidak efektif, kemudian berlaku jangka panjang, bisa menyakiti perasaan, bisa menyakiti fisik. Iya. Efeknya apa? Guru dipandang bukan seorang pendidik. Itu efeknya. Kemudian pembuat merasa bersalah.
Jadi tadi saya sudah berikan contoh penerapannya membuat murid itu merasa bersalah. Ini tidak efektif juga karena dia selalu merasa dirinya itu bersalah terhadap orang lain. Dia terbebani dalam pikirannya. Kemudian ia sebagai teman boleh juga, tetapi ini tidak berlaku jangka panjang, tidak bisa masuk dalam keyakinan mereka. Misalnya, ayo nak, kalau misalnya ibu gurunya mengatakan, ayo nak, bantulah ibu, selesaikanlah tugasmu. Jadi itu bertindak sebagai teman. Kemudian ada guru berada di posisi pemantau. Dia memantau, ini berdasarkan fakta atau angka. Misalnya nilai bahasa Inggrismu tidak pernah loh meningkat, selalu dapat angka begini, angka di bawah standar. Seharusnya kamu harus memperbaiki. Itu sebagai pemantau. Kemudian sebagai manajer, ini yang paling bagus dimiliki oleh seorang guru. Karena di sini win-win solution kalau ada permasalahan. Artinya tidak ada menang-menang, tidak ada kalah-kalah. Jadi sama-sama diuntungkan. Misalnya seperti ini. Doni dengan Anto bertengkar. Pertama bertengkar dulu. Selanjutnya adu fisik. Kemudian Anto terlepas kancing bajunya. Ia keberatan, harus diperbaiki. Tidak ada rasa aman antara keduanya, makanya dibawalah ke ruang kepala sekolah. Kepala sekolah menerapkan bertindak sebagai manajer. Doni, bagaimana menurutmu Doni? Doni tidak mau terima. Pak, kalau saya pulang ke rumahku, pasti saya dimarahi oleh ibu saya. Kancing baju saya. Kemudian tanya lagi kepada Anto. Anto, bagaimana menurut Anto? Apakah Anto bisa menjahitkan kembali baju? Pak, saya tidak bisa menjahit. Saya tidak pernah diajari menjahit. Kalau begitu Anto, saya panggilkan Pak Herman. Kebetulan Pak Herman guru menjahit. Maka ia bersedia. Maka ia seharian menjahit bajunya Anto. Pada saat itu keduanya saling berpelukan dan saling tertawa. Kembali ke rumahnya. Jadi berarti menyelesaikan masalah sendiri. Guru hanya memberikan solusi. Iya. Jadi ada pilihan. Kemudian lanjut. Ya. Jadi itu tadi saya sudah jelaskan. Kita harus bertindak sebagai manajer. Yang terakhir, jangan yang pertama sebagai penghukum. Kemudian keyakinan kelas. Sebelum kita lanjutkan mengenai pembuatannya, cara penerapannya, ada pertanyaan pematinya. Mengapa tidak peraturan? Mengapa harus keyakinan? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan keyakinan? Begini. Mengapa bukan peraturan? Kalau peraturan itu dilanggar, yaitu menurut PKN ya. Ada peraturan, ada pelanggaran. Pelanggaran ada peraturan. Jadi kalau peraturan, misalnya saya gambarkan begini. Ada siswa kita, peraturan sekolah harus menggunakan seragam pakai sepatu warna hitam. Tetapi pada suatu ketika ada siswa yang memakai warna sepatunya itu warna putih. Itu aturan. Lantas dipanggil, suruh tanggal. Hei,
Tahu tidak aturan sekolah kita? Tolong tanggalkan sahabat itu. Itu aturan ditegakkan. Berarti belum bisa jadi keyakinan ya? Belum bisa jadi keyakinan karena melanggar. Seandainya sudah menjadi keyakinan, tidak mungkin menggunakan sepatu yang warna putih. Ya. Kemudian contoh juga yang digambarkan yaitu mengenai peraturan menggunakan helm. Ini lalu lintas ini. Karena bukan keyakinan, tetapi bersifat peraturan, tidak. Oh, kita tidak usah pakai helm, karena tidak ada lalu lintas di situ. Berarti terjadi kan? Bukan keyakinan. Seandainya keyakinan mengatakan bahwa menggunakan helm itu sangat penting bagi kita karena menjaga keselamatan kita bila mana terjadi kecelakaan. Sama juga kalau menggunakan masker demi kesehatan kita, menerapkan 3M demi kesehatan kita, itu keyakinannya. Tetapi kalau hanya berupa peraturan, oh tidak ada penjaga di situ, tidak usahlah pakai masker, tidak usahlah pakai jarak antar kita. Selanjutnya, iya, kita masuk penerapannya untuk membuat keyakinan kelas. Menurut Bapak Ibu, yang manakah keyakinan kelas dan yang mana kesepakatan kelas? Apakah A atau D? Ya, saya bacakan. Di bagian A, datang tepat waktu mengucapkan salam. Bagian B, kami guru dan murid yang saling menghargai, menyayangi. Ya. Yang mana kesepakatan, yang mana keyakinan? Kesepakatan yang pertama. Tapi kalau saya Pak, bisa dimasukkan semua dalam kesepakatan kelas. Bisa dimasukkan. Iya. Yang pertanyaannya begini, yang mana kalimat tersebut, kata tersebut berupa kesepakatan dan yang mana keyakinan? Yang A pertama kesepakatan. Kesepakatan bagian A, B keyakinan. Oh, berarti Bapak Ibu sudah paham, sudah mengetahui. Jadi begini, kata kuncinya keyakinan adalah selalu menggunakan kata kami. Sedangkan kesepakatan itu adalah dalam bentuk positif. Positif. Kalau peraturan kan bukan positif, dia menggunakan negatif. Dilarang membuang sampah, itu peraturan. Tidak boleh terlambat, itu peraturan. Ya. Tapi kalau diubah menjadi keyakinan, kami datang tepat waktu, itu keyakinan. Ya, keyakinan mereka. Sudah, lanjut. Kemudian itu ada peraturan, ada keyakinan. Iya. Itu dilarang mengganggu orang lain. Tapi diubah menjadi keyakinan, yaitu menghargai orang lain. Ya. Menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ya. Itu selalu menggunakan kata-kata yang negatif. Kemudian lanjut. Jadi keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip yang universal. Saya kira sudah dijelaskan tadi. Tapi kalau yang keyakinan itu dalam bentuk berupa abstrak, sedangkan kalau ciri-cirinya keyakinan itu berupa dalam bentuk abstrak, tidak nyata karena itu dimiliki oleh hati seseorang.
Kemudian lanjut. Ya. Dengan adanya keyakinan di kelas mereka, mendorong siswa-siswa atau anak-anak kita untuk memiliki motivasi intrinsik yang melekat pada dirinya. Kemudian lanjut, dihukum oleh penghargaan, itu pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Tadi saya sudah utarakan contohnya, memberikan penghargaan kepada siswa tidak berlaku jangka panjang, karena bila mana ada guru yang menggantikan mereka itu tidak memberikan lagi penghargaan, maka dia malas belajar. Oke. Lanjut. Perbedaan hukuman dengan konsekuensi. Ya. Jadi misalnya begini, bisa sharing dengan Bapak Ibu. Seorang siswa terlambat mengikuti pelajaran olahraga. Siswa tersebut disuruh lari 7 kali keliling lapangan basket. Iya. Pertanyaan saya, apakah hukuman atau konsekuensi? Ya. Pertanyaan saya, apakah hukuman atau konsekuensi? Ya. Bagaimana menurut pendapat Ibu? Katanya hukuman. Hukuman ya? Hukuman ya? Hukuman ya? Ini pelajaran olahraga ini. Ada seorang siswa terlambat mengikuti pelajaran olahraga. Kemudian ia disuruh lari 7 kali keliling basket. Konsekuensinya terlambat. Apa hukuman atau konsekuensi? Ya berarti kalau kesepakatan kelas. Kalau sudah ditentukan peraturan terlambat ada. Iya. Bisa juga. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Iya. Begini ya. Karena Ibu mengatakan hukuman berkaitan dengan bidang studi tersebut, maka bukan namanya hukuman, tapi konsekuensinya karena pelajaran olahraga. Kaitannya dengan olahraga. Iya. Iya. Saya berikan lagi contoh begini, hukuman kah atau konsekuensi? Ada siswa yang terlambat datang ke sekolah, kemudian ia disuruh memungut sampah di depan sekolah. Hukuman atau penghargaan? Konsekuensi? Iya, hukuman. Hukuman karena bertentangan tata tertib tadi. Iya, tapi ada namanya tadi tata tertib atau aturan sekolah tadi yang disinggung, melanggar peraturan. Iya, kalau kembali di budaya positif, seorang guru itu berdiri di posisi control manager. Iya. Oke. Lanjut. Iya. Ya, materi yang terakhir apa itu restitusi? Iya. Ini proses menciptakan kondisi atau keadaan siswa yang mengalami permasalahan
Ya, agar mereka kembali ke tempatnya mereka dengan karakter yang lebih kuat lagi. Ya. Kemudian lanjut, ini ciri-cirinya bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Itu restitusi. Jadi nanti praktekkan itu yang bertindak sebagai guru BP, restitusikan anak-anak yang bermasalah, memperbaiki hubungan, kemudian tawaran bukan paksa, jadi menawarkan itu nanti. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar, mendasari tindakan restitusi diri, cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Kemudian fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi kalau misalnya ada siswa kita ya mengalami permasalahan, kita bertindak sebagai manajer dengan memberikan restitusi, dengan memberikan pilihan. Pertama, apa pertanyaannya? Kalau misalnya contoh yang ada anak-anak yang terlambat ya, kemudian kita restitusi. Pertanyaan yang pertama dilakukan adalah, saya lanjutkan begini. Pertanyaan yang pertama yang dilakukan adalah, tahukah anakku saya panggil, ibu panggil, atau bapak panggil ke sini? Pasti jawabannya iya, tahu Pak. Ya. Apakah anakku yang anakku lakukan itu benar atau salah? Pasti jawabannya salah. Kemudian lanjut, kalau begitu nak, saya tidak bisa menyampaikan kepada anakku bahwa kamu ini salah atau tergantung dari anakku menafsirkan sesuai dengan keyakinan kelas. Ya. Paling nggak kita menyampaikan seperti ini. Ya, tidak apa-apa kan? Ya. Setiap manusia itu punya kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna. Tetapi namun kita harus memperbaiki kesalahan tersebut. Itu tadi contoh-contoh restitusi. Kemudian berikutnya, iya, validasi tindakan. Jadi bukan lagi memberikan hukuman, validasi tindakan. Mengapa ia terlambat? Baik, pertanyaan yang dilakukan oleh guru. Kalau boleh ibu tahu, mengapa hari ini melakukan kesalahan? Pasti jawabannya anak panjang. Pak Bu, mohon maaf, saya terlambat datang ke sekolah karena tadi malam saya membantu ibu saya atau ibu saya dalam keadaan sakit. Itu mungkin juga disampaikan seperti itu. Alasannya karena ia tidur larut malam. Nah, itu namanya restitusi. Kemudian yang terakhir yang kita lakukan adalah menanyakan keyakinan kelasnya. Menurut aku, apa keyakinan kelas? Oh, pasti jawabannya, mohon maaf Bu, saya sudah melanggar keyakinan kelas saya. Kalau keyakinan kelas saya adalah datang tepat waktu. Kami disiplin waktu. Itu. Iya, saya kira itu saya sudah jelaskan. Sebelum saya buka validasi tindakan, saya sudah jelaskan urutan kedua tadi. Kemudian yang terakhir ini menanyakan keyakinan. Ya. Iya. Okay. Ya. Kemudian kalau video bisa saya rekam, mau ditayangkan sekarang, tidak usah. Ya.
Tak kalah dulu. Video restitusi. Ini ya. Atau tidak, baru modul 1 ini, belum masuk modul 2. Oke, berarti memang materinya guru penggerak, Pak. Pertanyaan saya, karena ini materinya guru penggerak, pertanyaan saya, apakah budaya positif ini di sekolah berdiri sendiri atau bisa menciptakan suatu budaya ajar nanti? Bukan saja materinya guru penggerak, tapi bisa dijadikan sebagai budaya ajar bagi kita guru di sekolah, walaupun kita bukan sekolah penggerak, tapi kita akan menuju ke sana, Pak. Iya. Yang kedua, pertanyaan saya, semua sekolah itu menginginkan yang namanya sekolah idaman, karena sekolah idaman itu sekolah yang mampu menimbulkan suatu kenyamanan. Saya mau minta suatu contoh dari guru penggerak, yaitu suatu rancangan. Adakah rancangan atau tindakan aksi nyata budaya positif? Apakah ada berupa modul? Kalau ada berupa modul, bisa barangkali diberikan supaya kita bisa juga membuat suatu rancangan menjadi suatu tindakan nyata untuk diterapkan di sekolah.